Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi terburuk bencana tsunami akibat gempa bumi yang kemungkinan terjadi di wilayah pantai selatan Jatim. Peringatan itu disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam webinar kajian mitigasi gempa bumi dan tsunami di Jawa Timur Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021, lalu yang diakses dari YouTube BMKG, Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021, malam. Berdasarkan kajian tim ahli BMKG, potensi terburuk bencana tsunami tersebut setinggi 26-29 meter di perairan selatan Jawa Timur dari gempa berkekuatan 8,7 skala Richter tepatnya di lepas pantai perairan Kabupaten Trenggalek. Waktu tiba gelombang tsunami tercepat akan sampai di Kabupaten Blitar dengan waktu tempuh gelombang dari pusat gempa selama 20-24 menit, katanya. Hasil analisis dan kajian BMKG juga menyatakan bahwa potensi genangan hasil tsunami itu bisa mencapai setinggi 22 meter. Di Indonesia sejak 2008, menurutnya, memang kerap terjadi gempa dengan beragam magnitudo. Sejak 12 tahun terakhir, kuantitas gempa terbanyak ada pada 2019 yakni 11.920 kali gempa. Sementara pada 2020 tercatat 8.258 gempa. Sementara kekuatan magnitudonya rata-rata di bawah 5. Hanya beberapa saja yang di atas 5 dan sifatnya merusak. Dosen Departemen Teknik Geofisika itu mengatakan, tingginya intensitas terjadinya gempa ini patut dicurigai. Ia menyebut hal itu belajar dari gempa besar yang terjadi Yogyakarta, pada tanggal 27 Mei tahun 2006. Salah satu yang menjadi pertanda sebelum gempa Yogyakarta terjadi, adalah aktivitas kegempaan terekam semakin sering. Ketika itu, frekuensi gempa mengalami kenaikan, tetapi tidak lebih dari 50 gempa setiap bulannya. Sementara itu, di 5 bulan terakhir ini gempa yang terekam di Jatim selalu lebih dari 500 kejadian per bulan. Sangat jauh perbedaan frekuensi tahun 2005 lalu dengan tahun sekarang ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita jauh lebih waspada, tambahnya. Terlebih lagi, tambah Amin, tumbukan lempeng yang menyusun Jatim ini memiliki panjang sekitar 250-300 km. Hal itu menunjukkan gempa sangat mungkin terjadi di berbagai titik, di wilayah yang ada di sekitar zona subduksi. Pengamatan aktivitas gempa juga dilandaskan pada data seismik yang terukur, selain mengacu pada sejarah kegempaan. Meski menurut penelitian aktivitas seismik yang terekam selama ini tidak merata, tetapi menurut Amin, justru hal itu yang perlu dijadikan perhatian. Jika sewajarnya intensitas gempa di setiap titik zona subduksi adalah sama, tetapi ditemukan zona dengan gap seismik, artinya ada kemungkinan lempengan terkunci dan akan lepas sewaktu-waktu, paparnya. Di Indonesia, zona dengan gap seismik ditandai di 9 wilayah. Salah satunya ada di Jatim, dan berdekatan dengan Pulau Bali. Jika daerah yang diperkirakan sedang mengalami kuncian antar lempengnya pada akhirnya lepas, dan menyebabkan gempa yang besar, maka air akan mencapai daratan pada 20-25 menit. Belum lagi, jika gempa yang terjadi berkekuatan M8,7, akan mendorong sesar-sesar di Jatim sehingga tereaktivasi, imbuhnya. Fenomena tersebut berdasarkan kajian perlu diwaspadai karena gempa dengan magnitudo besar selalu diawali dengan banyak gempa dengan magnitudo kecil, katanya. Di Jatim, menurut catatan BMKG, ada tren aktivitas gempa selama 5 tahun terakhir. Karena itu, dia meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi sebelum terjadi gempa. Bukan berarti pasti ada gempa, kami tidak bisa memberi kepastian apakah ada gempa atau tidak. Hanya saja berdasarkan survei dan kajian, gempa-gempa kecil selalu mengawali gempa-gempa besar, ujarnya. Generator gempa di Jatim kata Dwi Korita bersumber dari zona subduksi lempeng di Samudera Hindia dan sesar aktif di daratan. Sebagai daerah yang berhadapan dengan zona subduksi, maka pantai selatan Jatim berpotensi dilanda tsunami. Adanya zona seismik gap di pantai selatan Jatim menurut dia patut diwaspadai, karena zona tersebut seharusnya aktif terjadi gempa, namun jarang terjadi gempa signifikan dalam jangka waktu yang lama. Di zona tersebut energi gempanya terakumulasi, sehingga berpotensi terjadi gempa kekuatan besar, terangnya. Pihaknya mengaku sudah turun ke lapangan melihat kesiapan pemerintah daerah di sepanjang pantai selatan Jatim untuk melakukan verifikasi lapangan peta bahaya tsunami sekaligus melakukan pengecekan jalur evakuasi tsunami. Kami mengapresiasi persiapan pemerintah daerah, tapi masih ada catatan secara umum seperti jalur evakuasi belum memadai, serta tempat evakuasi sementara di posisi yang sulit dijangkau masyarakat, ucapnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.